Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karramna bil iman wa azazna bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil. Amma ba'du, para ustaz, Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur pada malam hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah SWT. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita gunakan sehat yang dianugerahkan oleh Allah ini, terus kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah SWT. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kaji lanjutan kitab Bulughul Maram, hukum yang terkait dengan sutra, membatas di dalam sholat itu. Hadis nomor 243. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat liqab sapa Aisyah, suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghazwati Tabuk, ing dalem perang Tabuk, an sutrah musolli, saking sutrah salat. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, beliau menjawab, mislu sepadane mukhiratur rohli, sepadane pelana hewan tunggangan rohli. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Di dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan beliau untuk perang ini 15 hari perjalanan, dan ketika berada di Tabuk Rasulullah 20 hari, sehingga pulang pergi Rasulullah sampai kembali lagi di Madinah selama 50 hari. Ini sudah diterangkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang sudah panjenengan pelajari. Insya Allah pada bab taubat hadis nomor 21. Masih ingat ya? Kisah pertobatan Ka'ab bin Malik. Hadis yang sangat panjang, 6 halaman di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang paling panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Selama perjalanan beliau di dalam perang Tabuk dan ketika di Tabuk, Rasulullah ini pernah ditanyai mengenai sutrah orang yang sholat. Beliau memberikan jawaban, sutrahnya ini setinggi pelana hewan tunggangan unta. Jadi kalau naik unta, di belakangnya itu ada pelana atau tempat untuk bersandar, ya. Di tempat bersandar bagi penunggang unta, dan bentuknya seperti
Jadi seperti pelana ya. Itu yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan batasan di dalam sholat, apakah di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Nah, ketika itu Rasulullah ditanya ketika di dalam perang Tabuk, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat di tempat yang terbuka. Rasulullah meletakkan di depannya ini pembatas atau sutra tingginya seperti pelana unta yang dipakai untuk para penunggang untanya. Dibentuknya seperti ini. Itu jawaban Rasulullah. Ya. Maka dalam hadis ini dapat kita ambil intisarinya. Yang pertama, disunahkan ya, meletakkan sutra bagi orang yang sholat. Di jaraknya ketika kita sujud, ya, supaya nanti di depannya tidak dilewati oleh orang yang akan lewat. Ya, ketika kita sholat itu ada pembatasnya. Ya. Jika dimungkinkan, panjang dan lebar sutra sholat itu seperti bagian belakang pelana hewan tunggangan ya, di tempat bersandarnya mereka yang menunggang unta. Ya. Ini bentuknya seperti pelana. Ya. Yang kedua, jika tidak menemukan seperti pelana unta, maka diperbolehkan menggunakan tongkat dan sejenisnya atau semisalnya. Apakah dari kayu, dari ranting, ataupun apapun yang bisa dipakai untuk pembatas di dalam sholat. Yang selanjutnya, sholat dengan meletakkan sutra disyariatkan baik sewaktu dalam perjalanan atau safar ataupun mukim. Jadi tak kala seseorang sholat di daerah terbuka maupun di dalam ruangan. Jadi nah, kemudian kenapa kemudian harus atau disunahkan untuk memakai sutra itu? Ya. Yang pertama, meletakkan sutra atau pembatas itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sunnah kauliyah yang berupa ucapan Rasulullah, sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan Nabi, atau sunnah takririyah berupa penetapan atau persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, faedahnya keberadaan sutra itu untuk melindungi dari terputusnya sholat. Ini karena ada orang yang lewat sehingga memutus sholat, maka perlu adanya pembatas di depan kita ketika sholat. Yang ketiga, sutra ini adalah untuk menjaga pandangan yang berlebihan, nah, sehingga pikiran kita fokus pada makna daripada sholat, terhindar dari orang yang berseliweran ketika kita sholat itu. Yang keempat, dengan meletakkan sutra, berarti kita telah memberikan kebebasan pada orang yang hendak lewat atau melintas di hadapan kita. Ya. Maksudnya adalah di bagian di belakang sutra, sehingga tidak memberatkan, atau kalau di posisi sutra berarti ada di belakang kita, berarti ada di depan sutra, itu orang bisa lewat. Ya. Di samping itu tidak memberatkan mereka untuk
berdiri atau duduk, menjauhi orang yang sholat sampai dia selesai mengucapkan salam. Jadi tidak menunggu panjenengan selesai sholat, ya duduk ataupun menunggu. Kalau ada sutranya di depannya bisa lewat. Yang terakhir, ya, sutra itu menjaga, ya, bagi orang yang berjalan melintasi orang yang sholat atau menghindarkan orang tersebut dari dosa melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi lebih baik yang kemarin sudah kita sampaikan berdiri 40 hari. Ya, ya ini sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada sutranya? Ya, nanti dalam hadis selanjutnya ini disampaikan, ya, apa yang seharusnya kita lakukan kalau kemudian tidak ada pembatas, ya, apa yang bisa kita perbuat dengan cara yang lain, ya. Hadis yang selanjutnya wa'an Sabrah ibnu Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastari akhadukum, supaya aweh aling-aling, ya, hendaklah salah seorang di antara kalian, ya, liyastari akhadukum fi sholatihi ing dalam sholate wong walau bisahmin senajano kelawan anak panah, walaupun yang didapat itu adalah anak panah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Baihaqi. Secara hadis ini, ya, dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua menerangkan batasan benda yang bisa dijadikan sutra, ya, jadikan pembatas. Sutra boleh berupa dinding, berupa tiang, dan tongkat yang ditancapkan. Jadi seandainya di depan panjenengan ini tidak ada pembatas, maka bisa kemudian kita sholat di depan dinding atau di depan tiang, ya, atau apa saja yang bisa kemudian dijadikan tameng atau pembatas sehingga orang yang akan berlalu lalang itu, ya, bisa bebas karena sudah ada sutranya. Atau kalau memang kita pepetkan supaya tidak ada orang lewat, ya kita sholat di depan dinding, di depan tiang, ataupun mungkin ada rak yang bisa kemudian kita pakai untuk pembatas itu, ya. Atau juga bisa kita meletakkan sesuatu yang sebagai penanda, misalnya panjenengan bawa tas depannya, kemudian, ya, dikasih, nah, tas tersebut atau benda yang lain, ya, tapi jangan dikasih depannya sama kayak dompet, kayak arloji, ya, apa mana duit 1.000-an, ya. Ini tidak malah menjauh, malah kemudian mendekat, ya. Jadi boleh di depannya rak, di depannya dinding, maupun di depan tiang atau apa saja yang bisa dipakai untuk pembatas. Ini sunnah, ya. Nah, adapun mengenai tongkat yang ditancapkan, ya, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di tanah yang lapang dan tidak ada yang dapat dijadikan sutra, maka beliau menancapkan tombak di depannya. Lalu Rasulullah sholat
menghadap ya, arah kiblat, arah Ka'bah itu. Ya. Sedang orang-orang yang sholat di belakang beliau ini, depan ini sebagai sutra ketika kita berada di belakang imam, itu adalah pembatas. Jadi makmum yang ada di belakangnya tidak perlu kemudian membuat sutra, karena sop yang depan itu atau di belakang imam itu adalah merupakan sutra. Ya. Tapi suatu saat ya, ketika Rasulullah di Mina, itu pernah Rasulullah tidak memakai sutra, ya. Padahal itu di tempat yang terbuka. Kalau kita membaca di dalam tarjih ya, tarjih dan tajwid itu, ya, untuk masa sekarang, apa yang bisa dipakai sutra ketika dalam sholat? Ini sajadah, ya, sajadah itu ini adalah sebagai pembatas ya di dalam sholat itu. Ada beberapa pendapat, ya, ada yang mengatakan itu wajib harus ada sutra, ya. Ada juga yang mengatakan itu adalah sunnah. Ini beberapa pendapat. Ya. Ya. Yang pertama, sutra ini secara mutlak, ya, secara mutlak ini berarti harus dilakukan ya. Ya. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan juga pendapat Imam Malik. Ya. Jadi ini menekankan untuk adanya sutra. Yang kedua, ya, yang mengatakan pendapat sutra itu adalah sunnah, ya, karena dikhawatirkan ada orang yang lewat. Ini pendapat Malikiyah dan juga Hanafiyah. Jadi pengikut Imam Malik dan pengikut Imam Hanafi mengatakan bahwa sutra itu adalah sunnah. Ya. Yang ketiga, ya, sunnah bagi imam dan juga munfarid, orang yang sholat sendirian. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Jadi Ibnu Hazm ini berpendapat memakai sutra itu wajib. Tentunya kalau kita melihat beberapa hadis, ya, ini adalah perkara sunnah yang harus juga kita hidupkan, ya. Maka ketika tidak ada sutra, ya, kita berusaha sholat di depan dinding ataupun di depan mimbar, di depan tiang, ya. Nah, sehingga tidak ada orang yang merasa terganggu ketika kita sholat, ya, mau melintas tidak menunggu dulu, ya. Ini beberapa pendapat kalau kita baca di majelis tafsir, ya, memang perlunya kita semuanya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada sutra, maka sajadah itu bisa dipakai sebagai pembatas, ataupun benda-benda yang lainnya, misalnya adanya air ini, ya. Kalau sekiranya ini nanti tidak mengganggu, ya. Kalau air kemudian diletakkan ana wong ngelak, ini juga mengganggu kita, ya. Jadi meletakkan benda yang sekiranya kemudian kita tidak terganggu dan orang lain juga tidak, ya, terganggu. Ya. Ini sunnah, ya. Sunnah yang juga harus kita hidupkan, sehingga kita melihat masjid ada yang pakai sutra, disiapkan sutra itu. Misalnya masjid, kalau di Sidoarjo itu ada Masjid Al-Hidayah, ya. Kalau di Al-Falah itu dulu ada, sekarang ada apa tidak, belum melihat lagi, ya. Ya ini, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang sholat sunnah atau sendirian, ya hendaklah mencari tempat yang aman, tidak berlalu lalangnya orang yang lewat sehingga mereka
yang lewat ini tidak terganggu, panjenengan juga tidak terganggu. Ya, walaupun ini sunnah, tentunya sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita hidupkan semampu kita, ya. Ya. Tidak kemudian kita mengabaikan walah perkara sunnah, ya. Atau lebih baik sunnah itu kan kita lakukan, itu lebih afdol. Walaupun tidak meletakkan sutra itu bukan berarti batal sholatnya juga tidak. Ya, ini perkara sunnah untuk kesempurnaan sholat kita semuanya, dan tadi intinya tidak mengganggu orang yang sedang mau berjalan atau melintas di hadapan kita, sehingga harus menunggu dulu sampai kita selesai sholat. Ini ya, sunnah yang tentunya harus kita hidupkan. Kalau tidak ada sutranya, ya kita berada di depan mimbar, di depan tiang, ya, atau di depan dinding, ataupun kita meletakkan sesuatu yang ada di depan kita sebagai pertanda batas tempat kita sujud atau kita sholat. Mengatakan ya, dua hadis ya, yang menunjukkan syariat sunnah bagaimana kita melaksanakan sholat munfarid maupun berjamaah di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup atau di ruangan. Ini demi kesempurnaan sholat yang kita laksanakan. Sekali lagi, ini kalau tidak ada sutra berarti ya membatalkan boten, ya, tidak membatalkan sholat kita. Ya. Tapi demi kesempurnaan kita melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaten ya. Ini ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dua hadis yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kita. Ya. Dari dengan sutra larangan melintas ban. Masjid saya ini kan kondisinya sendiri, pas untuk sujud. Itu kalau ada kasus batang jangan. Cara lewatnya seperti apa? Seperti apa? Batal di tengah waktu sholat. Jamaah. Cara lewatnya seperti apa? Cara lewatnya. Bahayanya melintas di depan. Jadi kita mencari sela-sela sok itu. Jadi tidak melintas di depannya, tapi kemudian kita naik ke belakangnya, berarti kita lewat ke belakang mundur. Jadi tidak kemudian melintasi di depannya. Ya, karena jarak sujud kita sebagai sutra itu adalah orang yang ada di depan kita. Ya, sok yang ada di depan. Orang yang paling depan, ya jaraknya ya sebagai sutra adalah imam. Nah, imam gitu tembok mewah. Maka ketika kita batal sholat, ini hendaklah kemudian melintas ke belakang, mundur, tidak kemudian melewati orang yang sholat. Kan perlunya kita semua juga lah, ini perlu ilmu. Itu tujuannya supaya ketika ada orang yang melintas itu tahu, oh ini sedang batal, ya hendak berwudu lagi, tidak kemudian malah ditutup. Nek gak ngerti kadang-kadang malah ditutup. Begitu juga ketika mendesain masjid, ketika imam batal, supaya cepat ke ke kamar atau ke tempat wudhu, ini sampingnya harus ada pintu yang kemudian menuju ke tempat wudhu. Harus demikian, tidak boleh kemudian ketika imam batal repot kate metu nandi ya. Nah, ini beberapa masjid sudah seperti itu, diberikan pintu yang bisa kemudian dilalui oleh imam. Nah, apakah
ya imam nanti mau berkhutbah atau ketika batal, ini ada tempat dan dekatnya juga ada ya yang bisa dipakai untuk bersuci kembali. Kak masih di satu loh, ngoten nggih, ngoten lewat nggih ya. Lah seperti itu ya. Itu cara lah untuk mempermudah bagi imam ataupun jamaah ketika lewat ya, kita pun sudah mengerti, oh ini batal, kita berikan jalan untuk bisa keluar dari masjid, bukan kemudian malah dihalang-halangi gak oleh metu. Ini kadang-kadang ada seperti itu, nggak ngerti ya, tidak diberikan jalan karena menganggap apa namanya merusak sholat ya, merusak sholat dirinya ketika bergerak ya. Jadi kemarin sudah kami terangkan, bergerak di dalam sholat di luar rukun daripada sholat ini bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa mubah, makruh, bahkan bisa haram melihat kepentingannya ya. Menjadi wajib ketika ada sesuatu yang membahayakan di depan kita ya, seperti Rasulullah ketika melihat aswada ini ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Dua hitam dalam hal ini adalah kalajengking dengan ular yang membahayakan, walaupun warna kalajengking maupun warnanya ular itu bukan hitam, lorek-lorek ular cabai ya. Itu membahayakan, hewan yang membahayakan, bisa menjadi sunnah ya ketika ada yang batal ya, apa namanya, kemudian saf yang di belakangnya maju untuk menyempurnakan sholat, ini menjadi sunnah. Termasuk ketika ada orang yang lewat dan sebagainya, tangan kita bergerak untuk menghalangi, nah, itu menjadi sesuatu yang diharuskan untuk kita semuanya. Bisa menjadi mubah karena ada sesuatu yang menghalangi kita semuanya ketika dalam sholat. Ya, misalnya gatel, dikukur seperlunya saja. Ya, bisa menjadi makruh ketika tidak ada keperluan. Ya, panjangan kemudian bergerak. Delok kopiang ini marung di kena memanai, delok jam tangan, jam biru iki ya. Ya. Dan bisa menjadi haram karena gerakan-gerakan kita itu yang berlebihan, tidak ada keperluan. Mekeh, benakno sarung, bebetan, macam-macam, tola-toleh ya. Ini bisa menjadi batal, bisa menjadi haram di dalam sholat kita ya. Ini ada beberapa di luar rukun yang ya, hukumnya bermacam-macam. Maka ketika ada orang yang batal, maka kita berikan tempat untuk jalan sehingga bisa keluar dari masjid itu. Nah, tentunya pintu masjid itu juga dibuat lebih banyak ya, samping ada, kemudian di belakang juga ada, sehingga siapa yang lebih dekat di situ, misalnya sampingnya pintu, dia bisa kemudian langsung keluar ya. Nah, kok jauh dari pintu, bisa kemudian mundur ke belakang ya. Intinya pintunya itu harus dibuat lebih banyak sehingga lebih nyaman ya. Masjid niku enten pagerin mboten? Saman lihat masjid Madinah, masjid ya, Masjidil Haram. Enten mboten? Boten enten nggih. Ya, berarti masjid itu kudune kano pagere. Maka Allah yang insya Allah sebentar lagi kami bongkar pagernya. Ya, supaya orang lebih mudah untuk masuk ya ke masjid dengan kendaraannya tidak terhalang, sehingga masjid itu menjadi masjid yang ramah
ya untuk semuanya, tidak ada yang terhalang untuk masuk di dalam masjid. Apalagi kemudian dibuat pintu banyak tapi dikunci kabeh. Alasannya kotake cegak hilang. Oh, berarti nang masjid itu penggaweane. Nah, ya dikasih kotak yang kuat, ya, ya kasih brankas itu kan sekarang ada, ya, sehingga kalau mau ngangkat brankas butuh wong 6 wong 10 ngangkat brankas, ya. Nah, ini penting, ya, kita melihat Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kok tidak ada pintunya. Seingat saya itu tidak ada pintunya, ya. Bahkan juga tidak ada pintunya kalau Masjidil Haram niku. Kok Masjid Al-Fatih gak ada pintu nih. Krono gak ono, gak iso gawe kene. Los, ya. Lah sekarang kalau masjid itu berpintu banyak dan juga berpagar, itu melok madhabi sopo kira-kira. Ya, inilah madhabnya Snuk Orgronyo. Masjid harus ditutup, bahkan dikunci rapat-rapat supaya orang tidak berkumpul, ya, berjamaah di masjid karena membahayakan, ya, para penjajah itu kalau mereka bersatu di dalam masjid. Itu cara Snuk Orgronyo, ya. Insya Allah setelah peresmian nanti Masjid Ar-Royan pintunya kami bongkar, ya. Makanya besok mohon panjenengan hadir di masjid yang kami resmikan besok, ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami harapkan Bapak Ibu pimpinan cabang dan juga Aisyah Ustaz Jamaah Masjid Hidayatullah untuk bisa hadir pada peresmian besok, kami harapkan, ya, untuk bisa hadir, ya, di tempat kami. Nah, insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi masjid kami juga semakin terbuka, tidak ada pintunya, tentunya menyiapkan satpam. Nah, barangkali ada yang bisa direkrut dari jamaah Hidayatullah untuk menjadi satpam. Kami gaji, ya, bukan lillahi ta'ala tanpa gaji, ya. Walaupun belum bisa UMR, ya. Insya Allah kami lebih nyaman kalau itu sesama, ya, aktivis yang ngaji di masjid lebih amanah daripada yang tidak jelas, ya. Barangkali ada, ya, kami membutuhkan 2 satpam untuk sementara ini, ya. Ini kami sampaikan barangkali ada di antara teman atau warga Muhammadiyah yang belum punya pekerjaan, ya, kami membutuhkan 2 satpam untuk Masjid Ar-Royan. Nah, tentunya yang masih muda, ya, iya, yang Muhammadiyah, ya, yang bisa ngaji dan rajin sholat, ya. Nah, kalau bukan, ya, visi yang sama, sefikroh, ya nanti sulit, ya. Makanya kita cari yang sama, ya. Barangkali wonten, ya. Barangkali wonten, ya, jangan tidak terlalu tua, ya. Kira-kira umurnya 40 ke bawah, ya. Ini daftar, ya. Untuk satpam, kalau 3 ada, ya, alhamdulillah, ya, bisa 24 jam, ya, ada yang jaga, ya. Ya. Dan saat ini kami juga memberikan makan siang gratis dan juga berpuasa bagi jamaah di Masjid Ar-Royan itu. Nah, karena sangat membutuhkan, ya, para pekerja, makan siang ini sangat membantu mereka, ya. Ini, ya, beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Ya, perlunya mungkin takmir juga menyiapkan sutra, ya. Itu kan ada, beli itu kan ada, ya. Nah, barangkali tidak ada tembok ataupun tidak ada
yang bisa dipakai untuk membatas itu. Walaupun ini perkara sunnah, ya, bukan perkara wajib dan tidak membatalkan sholat. Kalau majelis tarjih, ya, ini menyampaikan bahwa dengan sajadah itu sudah cukup sebagai pembatas bahwa itu adalah area sholat yang dipakai oleh mereka yang sedang sholat. Angkatan nggih. 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 Itu dari tarjih itu tidak termasuk, ya. Itu hanya dengan ini kan pembeda tekel antara nih krim sampai yang tua itu aja kan, bukan garis ini, hanya pembeda, ya, tekel kemawon, ya, ya. Sekali lagi ini bukan wajib, ya, bukan perkara wajib, itu adalah perkara sunnah. Yang namanya batas penghalang, ya tentunya ada benda yang ada di depannya sebagai pembatas tadi, bukan sekedar hanya warna berbeda. Ya, ini warna berbeda lagi, bukan garis ini. Ya, kalau garis tentunya di sini ada, ya, penanda. Ya, ini hanya warna saja, penanda warna. Nah, itu yang lebih baiknya, ya, kalau tidak ada seperti itu, penjenengan merapat di depan. Ya. Sekali lagi ini bukan perkara wajib, hanya perkara sunnah dan tidak membatalkan di dalam sholat. Ya, tapi perlu juga kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mengundang, berharap kepada Bapak Ibu bisa hadir pada pengajian dan peresmian besok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.